Oh, ini nggak surprise. Karena kamu pun disurprisein kan? Iya. Surprise, motherfucker. Surprise. Padahal baru telat 1 hari doang. Iya. Reaksi pertama kali. Nangis. Crying. Jadi sebetulnya yang kalian khawatirkan, kasihan adik Lesia ini yang justru lebih duluan. Jadi nggak usah sok-sok. Yang kalian khawatirkan itu udah itulah yang ada dalam pikiran kami, termasuk gua paling pertama kali, gua nomor 1 kan keselamatan istri gua, selalu gua tanya ke dokter ketika konsultasi. So aku akhirnya ngomong, kasihan adek. Lah ngapain kasihan, jawabannya begitu malah dari mama. Ngapain kasihan, kan ada papahnya katanya, orang tuanya lengkap sehat walafiat katanya. Kenapa, bersyukur, alhamdulillah, tarimakan gitulah. Gak ngomong, aku kasih aja tes. Kamu hamil gitu, dengan mukanya yang setengah senyum gitu, terus antara kamu hamil, terus adek gimana, justru itu adek gimana katanya. Jadi itu justru kata-kata pertama yang diucapkan oleh papahnya yang ngomong, dok gimana ini, bundanya kan baru berapa bulan lahiran, ini keselamatan bundanya gimana, riskan apa enggak, agak akan gimana-gimana kan, aman kan, gitu. Itu terus yang ditanya. Anak udah dijagain sama suster, yang jaga yang rumah udah ada yang ngurus, driver udah ada driver, plus bodyguard lagi. Jadi udah nggak perlu dikhawatirkan. Istri saya fasilitasin sebagaimana kewajiban saya, apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya lakukan. Jarak banget kayak berantem. Berjarak tidak selalu berantem. Tapi Kena social distance. COVID-19. COVID. Ya. Oh, sekarang ada apa selain COVID-19? Ada yang ketiga yang akan segera lahir. Enggak, bukan, sekarang ISPA. ISPA apa? Sekarang ISPA kan lagi ini, ya kan? Semua dari Dinkes kita disebarin untuk lebih. Oh, ISPA, kamu tau gak ISPA apa? Apa? Oh my god. Kamu tau istol? Kamu tau ism? What? Oke, hari ini kita mau bahas seputar perubahan kamu tuh seperti apa di hamil. Berubah 3 kali banget, ini. banyak berubahnya. Udah, Udah. abis selesai nih konten. Udah kebentuk semua jati dirinya karena hamil ketiga ini. Masa sih? Iya, kan udah pas 26. Sayang, di sini incusnya. Udah kebentuk jati diri gimana sih? Iya. Kan katanya jati diri karakter itu semakin terbentuk kalau kita semakin dewasa kan. Iya. Oh, ini dia udah terbentuk. Oh berarti nih, tegas, galak, Iya, Leo. iya, Udah mulai kebentuk Leonya. iya. Harus begitu. Leader. Kalau itu tergantung situasi. Bisa kondisi. jadilah calon leader ya. Tapi kata orang, Lesti kayaknya nggak mungkin pernah marah deh. Manusia mana yang nggak pernah marah? Masa Ya, manusia tidak? Manusia kan pasti ada emosional. Enggak, katanya enggak. Lesti itu kayak tipikalnya. Iya. Siapa yang mengklaim aku begitu? Ada. Ntar aku buat konten TikToknya. Aku stitch. Mbak yang komen, Mbak harus jadi karyawan Lesti. Biar ngerasain. Pokoknya Katian udah kenyang banget ya, Katian. Oke, ini kita intermezzo ya. Intermezzo. Siapa yang interlude? Kak, ini ada pertanyaan dikit ya Kak ya? Iya. Sebelumnya selamat atas kabar bahagianya ya Kak. Alhamdulillah. Waktu pertama kali tahu nih kalau Kak Lesti itu sebenarnya hamil. Persis sebelum kakak ulang tahun lah, ya kan? Bulan Juli. Oh iya. Sama deh kayak pas aku hamil. Cuma Enggak, bedanya waktu hamil Ade mah. kali ini sebelumnya. tidak disurprise ya. Oh, Karena- ini nggak surprise. Karena kamu pun disurprisein kan. Iya. Surprise, motherfucker. Surprise. Padahal baru telat 1 hari doang. Iya. Terus reaksi pertama kali. Nangis. Crying.
Jadi sebetulnya yang kalian khawatirkan, kasihan adik Lesia ini yang justru lebih duluan. Jadi nggak usah sok-sok. Kasihan adik, hapus sih. Nggak apa-apa kalau ada yang kasihanin begitu, nggak apa-apa kalau nggak berlebihan mah. Cuma kadang-kadang ini yang berlebihan, maksudnya udah dilakuin. Gak apa-apa kita anggap kalau yang kasihan gitu. Yang bentuk doa nggak masalah. Yang bentuk doa cuma kadang-kadang kakak tuh. Enggak, ada juga yang bentuk pertanyaan aman. Oh aman nggak? Kan baru ada yang begitu banyak. Cuma kadang-kadang ada kalimat yang sifatnya justifikasi. Kasihan gimana sih? Gimana ini kan sih, Lesia anaknya. Oh, gitu. Udah tuh gimana tuh Lesia? Gimana kurang Lesia lebih tuh? nadanya kalau dibacain begitu ya. Gimana Lesia itu? Ya kurang lebih intonasinya begitu ya. Ini gue anggaplah ini gue netizen ya, representasi dari komennya tuh. Gimana sih? Jaga dong. Napsuan banget sih. Nama suami nggak boleh. Nah, kalau nafsu sama orang baru nggak boleh. Maksud lo gue berhubungan intim 2 tahun sekali gitu. Kocak lu. Ya. Siapa yang pertama kali? Naik ya. Ini belum selesai nih. Belum selesai nih tuh. Ini naik. Nangis. Pakai Terus, piring dong. Udah yang kalian Sama khawatirkan, itu udah itulah yang ada dalam pikiran kami termasuk gua paling pertama kali gua nomor 1 kan keselamatan istri gua, selalu gua tanya ke dokter ketika konsultasi. Jadi gini Dok, runtutannya. tolong dok, aman nggak nih dok, segala macam. Ketika dokter udah ngasih lampu hijau, oh iya dah, insya Allah dok ya kalau gitu. Jadi gini runtutannya, pagi-pagi biasa kan, pagi-pagi kan karena waktu itu masih waktu itu pagi-pagi mau nganterin abang sekolah. Iya. Mau nganterin abang sekolah sekitar jam 6:30-an lah, apa jam 6 gitu. Biasa kan pumping dulu gitu-gitu lah berkegiatan. Baru ke kamar mandi, udahlah inisiatif. Karena harusnya hari itu tuh halangan harusnya. Cuma kok ini belum ya. Tapi rasanya udah ada kayak nggak nyaman gitu. Udah karena masih ada test pack. Aku coba iseng test pack. Jadi yang ada di kamar Lesia kan pas Enin baru nyampe. Ya yang aku kasih tahu justru bukan papanya dulu. Diliatin. Gak ngomong, cuma ngasih aja. Terus aku akhirnya ngomong, kasihan adek. Lah ngapain kasihan? Jawabannya begitu malah dari mama. Ngapain kasihan, kan ada papanya katanya. Orang tuanya lengkap sehat walafiat katanya. Kenapa? Bersyukur, alhamdulillah, tarimakeun gitulah. Terus udah sok kasih tahu kakak Jung gitu. Ke kamar lah kesini. Gitulah bangunin. Kenapa sayang? Gak ngomong, aku kasih aja tes pack. Kamu hamil gitu dengan mukanya yang setengah senyum gitu, terus antara kamu hamil. Terus adek gimana? Justru itu. Adek gimana katanya. Jadi itu justru kata-kata pertama yang diucapkan oleh papanya. Adek gimana? Kamu gimana? Aman nggak? Kan adek kan masih usianya segini. Karena waktu itu adek tuh baru 4 bulan kalau nggak salah ya. Jalan 4 bulan. Adek gimana? Kasihan nanti. Aku mah diam aja. Terus kamu gimana? Ya udah nanti periksa. Gak lama dari situ langsung periksa. Ya seperti biasa aku mah diam, aku nangis. Terus papahnya yang ngomong, dok gimana ini? Bundanya kan baru berapa bulan lahiran. Ini keselamatan bundanya gimana? Riskan apa enggak? Agak akan gimana-gimana kan? Aman kan? Gitu. Itu terus yang ditanya. Ya jawaban dari dokter ya kita pantau, insya Allah aman. Dan teknologi kan sudah semakin canggih. Aman kan? Orang dijagain kok, tenang aja katanya. Panjang banget jawabannya. Masih banyak pertanyaan lain. Itu ya biar tahu. Next. Ya sebenarnya sih bodo amat ya, kalau diri sih bodo amat, orang urusan kita sendiri. Yang bunting-bunting aku yang nggak mau doain ya udah biarin aja, banyak doa-doa yang lain yang baik, itu aja yang dipeduli. Kasihan Nesti, Bu. Kita tuh ya alhamdulillah masya Allah, dan selalu ya aku tuh selalu berusaha untuk memberikan terbaik dalam hal apa, fasilitas. Ya sama sih, kami ini kan dari awal dulu kan nggak banyak perangkat-perangkatnya di sini. Tapi lama-lama ketika kami nikah sudah mulai ada perangkatnya. Anak udah dijagain sama suster.
Yang jaga yang rumah udah ada yang ngurus. Driver udah ada driver. Plus bodyguard lagi. Jadi udah nggak perlu dikhawatirkan. Istri saya fasilitasin sebagaimana kewajiban saya, apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin. Jadi ya insya Allah itu sesuatu yang menjadi kekhawatiran kalian silakan dihilangkan karena istri saya Didoain aja tuh, dia punya doain. suami dan anak saya punya bapak kok, tenang aja ya. Cukup didoakan yang terbaik aja. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah wassalam. Lu sambil makan nggak sih? Boleh kali. Oke, next. Abang El udah tahu belum Kak kalau dia? Udah, dia tahu, sama kayak papahnya, berbarengan dikasih tahu ini. Kering. Ih, mau cuci tangan dulu, mau makan. Iya nih, cuci tangan. Ini kakak ya? Emang kamu kan gurami kan? Kan kamu ikan nih katanya. Ini berarti. Kalau Ini kakak, punya siapa? kalau kakak kan butuh nih, itu punya kamu tuh. Kalau kakak memang butuh protein. Emang Dede nggak butuh protein? Iya, kalau mau protein dada. Bukan paha mah itu Lemak. menikmati nafsu lidah kamu. Lemak. Sambil makan kita. Aku juga lagi pesen ini. Nasi goreng. Itu enak, cobain nasi- sambalnya, cobain sambal nasi hijaunya. cap- yang Sumpah. mana? Sambal hijau. Kalau aku bilang enak Les. Oke, Ki. Pakai nasi kita. Aku nggak Les. So deh. Ini teman-teman kita sambil makan ya. Kalau yang merahnya ini terasi kan? Nggak tahu Les. Cek aja. Oke gitu guys, sambil makan kita ya guys ya. Maaf ya, punten ya. Oke, next. Ada pertanyaan lagi, apakah kehamilan ini Izinnya sambil makan ya. Apa? apakah kehamilan ini terasa berbeda dibanding dua sebelumnya? Beda. Ini mual-mual. Ini mual-mual terus lebih emosional ya. Emosionalnya tuh lebih ke marah bukan ke nangis ya. Kalau yang pertama nangis, makanya anaknya cengeng banget. Ya, itulah. Ternyata beda-beda ya. Ngaruh ya berarti ya? Sifat yang kamu bawain pas lagi hamil tuh ngaruh ke anaknya ya? Ternyata ya. Makanya harus happy terus kan. Les ya, cukup tidur. Tidur aja. Molor dia. Tidur aja. Abang tuh nangis bener. Hamil pertama, gue gede banget tuh yang bilang, nangis mulu nih orang. Hei, kamu, Nur Hayati. Terus siapapun nama kamu, Markona, Sulis, Jamal. Nangis itu bawah hamil kadang-kadang. Tiap orang tuh beda-beda. Nih, sekarang baru ketahuan gue. Gue juga mikir waktu itu, kok bini gue cengeng banget ya. Ternyata tuh memang ada faktor hormon tuh mempengaruhi. Tuh, ayah yang udah anaknya banyak tuh. Iya. Tapi bener kali juga gitu, Fatih cengeng banget. Iya, Pertama karena cengeng kan? nangis, bener. Yang kedua kan biasa-biasa aja, malah nggak nangis. Tuh denger tuh netizen. Bener ngaruh. Jadi hamil pertama, hamil kedua, hamil ketiga tuh beda-beda. Beda-beda karakternya. Makanya Lesia terbilang nggak suka nangis. Abang El itu nangisnya persis banget kayak meweknya bundanya pas lagi hamil. Itu guys. Pertama tuh yang 2020 dulu. 2021 ya pas lagi hamil ya, ngatain mini gua. Apa-apa. Hantu. Oh ya hantu. Kata abang. Lanjut, setelah melewati 2 kali pengalaman menjadi orang tua, apa yang paling Kak Resti dan Kak Bilar ingin terapkan di kehamilan ketiga ini? Kita tuh belajar ya, jadi apapun pasti diskusi. Jadi kayak ada pengalaman yang kurang bagus pada saat kita mendidik abang. Maksudnya ya kita belajar, berarti di Lesia kita nggak terapin gitu. Iya. Begitupun nanti ke yang ketiga ini gitu. Terus kan anak-anak ini karakternya beda-beda ya. Jadi cara ngasuhnya juga beda gitu. Kayak Lesia ini kan lebih Ada yang antagonis, ada yang protagonis ya. Lesia ini lebih Ya, itu karakter film. lebih nggak begitu gampang kalau mau digendong orang baru gitu. Nggak mauan gitu kalau Lesia. Kayaknya anaknya Lesia tuh bakal lebih tough deh ntar di dewasa, lebih tangguh gitu. Aku banget dong. Dan nggak gampang gitu. Kills, aku banget itu. Ya, Klaim. tapi emang mesti begitu. Mengklaim. Karena aku tuh nggak bisa gimana ya.
Kalau sekalinya bergantung banget. Kalau dia itu gitu, ya kan? Kalau sekalinya enggak ini aku aja. Gitu berarti ya bukan itu mah tergantung situation ya. Nah gitu guys. Fleksibel. Bisa mengontrol sambil makan ya. Iya, nggak apa-apa lah ya. Karena kita mumpung ini guys, pas banget sebelum berangkat. Karena nanti papanya kan kerja, kalau aku mah di rumah aja. Mah bisa begini soalnya. Kalau boleh jujur Kak, sempat ada harapan kayak anak juga ini mau cewek atau cowok? Kalau boleh milih. Cowok. Kalau aku nggak, apa aja. Aku cowok. Kalau papanya pengennya cowok. Karena udah nyiapin nama cowok. Kalau papahnya. Kalau aku mah apa aja weh. Soalnya kan dua-duanya udah dikasih ya, cewek cowok gitu. Ini ada. Aku ada kepikiran namanya. Apa? Krisna Aharoji Rikman. Enggak. Oke Kak. Kenapa Ada soalnya? dari netizen. Alhamdulillah semoga sampai 12 ya Kak. Biar Nggak. main bolanya seru. Ya itu mah enggak juga kali ya. Amin ya. Enggak lah. No. Mau sampai 12 dan by the way, tambahan yang tadi sebelumnya, kami tuh udah KB guys. Bobolan. Iya, bukan berarti kan banyak tuh netizen tuh. Gak KB. Iya, gua KB. Gua KB. Udah. Apa yang Anda pikirkan, itu kami udah pikirkan duluan. Makanya nggak usah. Nggak usah, makanya jangan gampang berasumsi. Nggak usah nginiin urusan orang sih kalau kata aku mah. Karena bahkan yang belum kalian pikirkan aja, itu sudah gua pikirin gitu. Tenang aja. Insya Allah. Justru Oh, kepanjangan. belajar dari yang pas abis lahiran abang, itu kan Mami Nana nanya kan ke kakak, Kak mau langsung dipasang nggak Langsung. IUD-nya? Langsung. Nggak, waktu yang abang, Iya, bahkan Mam boleh nggak kalau abis lahiran aja? Nggak apa-apa juga. Lesiamun kebobolan gitu. Nggak apa-apa juga katanya. Oh ya udah berarti tunggu, ya udah nggak usah dulu kata kakak gitu yang pas abis lahiran abang. Nah karena belajar dari situ ternyata ya lumayan ngerasain sakit lagi 2 kali. Aku cerita sama kakak, harus pasang ini lagi, sakit ternyata begini. Di yang pas lesia, ketika kakak ditanya, Kakak, Dede gimana? Itu mau dipasang langsung IUD-nya nggak? Pas abis operasi gitu, biar nggak ngerasain sakit 2 kali. Boleh Mam katanya, karena yang kemarin kan kasihan karunya gitu, udah dia jadi ngerasain lagi sakit gitu ya, walaupun ya sakit kayak kita lagi haid gitu ya rasanya gitu. Tapi ya biar nggak repot lah, biar langsung aja kata Kak Bilar gitu. Nah makanya pas abis lahiran Lesia, ya pas operasi teh langsung dipasang IUD-nya. Cuma ya tuh tetap namanya kabobolan beren memang udah takdir rezekinya loh. Itu kan rezeki. Bu, udahlah. Kita masing-masing kan, mohon maaf banget kalau tersinggung. Kita masing-masing kan ada standarnya. Kita punya standarnya, ibu pun begitu. Jadi jangan menyamakan standar ibu sama standar orang lain. Kalau kadang-kadang masing-masing punya prinsip hidup iya, ya. Enggak. Contoh ini berkaitan sama orang-orang yang selalu kok udah 3 anak, rumah belum punya. Kenapa nggak bangun rumah sederhana aja? Sederhana menurut Anda kan belum tentu sama persepsi sederhana menurut saya gitu. Karena kan kami punya mimpi, Bu. Kami punya mimpi, kami punya cita-cita. Cita-cita kami membangun sebuah rumah impian yang nanti akan kami tempati dalam waktu yang lama dengan tempat yang luas, dengan berbagai macam sesuatu yang telah lama kami ingin wujudkan, kan gitu. Jadi itulah alasan yang mendasari kenapa kita tidak langsung, kalau kita mau, kita dari 2021 udah aja beli rumah yang ya bisa dibilang ya bagus tapi belum sesuai sama standar kita gitu. Karena kita pengennya bangun dari nol, punya bangunan yang bisa
connecting ke kantor, karena kan kita punya kantor juga. Jadi impian Anda yang ada dalam kepala Anda belum tentu sama impian yang ada di kepala kami gitu. Jadi dia nggak bisa disamaratain gitu. Termasuk untuk urusan ini juga. Ketika menurut kami mampu menjalaninya, dan ketika Anda tidak mampu menjalani, jangan samain gitu sama standarnya Anda gitu. Bukan maksud mengecilkan ya, maksudnya untuk supaya tidak terlalu ikut campur dan menjudge urusan orang lain gitu. Nggak, lagi pula ngapain sih ngurusin hidup orang? Kenapa sih orang-orang sekarang nih? Gini loh. Perkara rumah, Ibu kalau mau, kan anggaran rumah kami kan itu sekitar bangunan doang ya, bangunan doang kan sekitar ya around 35 sampai 45 lah. Ibu boleh tuh kalau mau nyumbang. Ibu mau nyumbang berapa? 15 M dulu sini. Biar nggak ribut. Biar. Kalau gitu nggak apa-apa. Nah, kalau gitu nggak apa-apa. Ibu ngoceh deh tuh. Nah, ini rumahnya. Udah sini, gua bayarin deh 15 M. Nah, itu boleh. Dari Ibu nyumbang 15 M kan lumayan tuh, 30%-nya tuh dari total nilai anggaran. Tuh belum ini loh, belum interior loh segala macem. Dan ornamen-ornamen lainnya. Makanya jangan disamain gitu. Toh kan kita juga udah punya lahannya, udah punya tanahnya gitu, udah beli kita, bahkan udah sertifikat atas nama kita gitu. Dan yang dikerjakan juga kan bukan dan bangun rumah tuh nggak kayak ini Bu, nggak kayak Roro Jonggrang. Candi pun masih mitos. Mitos itu belum tentu jadi sehari sebelum ayam berkokok udah jadi. Atau mungkin Ibu mau manggil jin Sulaiman, Nabi Sulaiman. Kan bisa tuh bangun cepet itu. Kira tukang cepet, gambar aja butuh waktu. Gambar 3 bulan, ngurus IMB. Ya udah gitulah pokoknya repot lah. Tapi memang rumah tangga itu dan beda-beda prinsipnya. Memang ada orang yang udahlah yang penting jadi aja. Ada berapa mulai start. Nah, kalau terutama saya tuh lebih suka yang structure Bu, lebih suka yang sistematis. Dari nol kita desain dulu. Oh, biar enggak bolak-balik kerjanya. Kita jadiin dulu, pikirin dulu konsep dari awal. Udah rapi, udah bener, udah sesuai dengan segala kebutuhan dan keinginannya kita. Baik primer, tersier, sekundernya. Kita jadiin, baru kita start bangun. Pun start bangunnya, kita harus siapin dulu matang-matang. Apa? Cash flow kan? Supaya apa? Supaya tidak tersendat di tengah jalan. Saya paling males kalau lagi bangun sesuatu tuh tersendat di tengah jalan. Nah, sebisa mungkin kita harus punya cash flow yang kuat dulu gitu loh. Ntar ya, boleh makan. Oh. Puji punten mau Jamin nih mulut ini. 2 boleh. Bisa standar orang sama standar dia. Terus kalau standar motor baru tuh. Gini loh ya, aku nambahin sedikit. Banyak juga nggak apa-apa. Biar nggak kesana kemari membawa alamat. Jangan mempeributkan atau mempermasalahkan urusan orang lain yang sebetulnya dia kan emang bukan urusan kalian gitu. Jadi itulah ya, rumah tangga tuh kan dasinnya banyak dari berbagai macam, kiri kanan depan belakang gitu. Tapi kalau aku sih lebih ke orang-orang ini apa ya, jadi kayak udah tahu kelemahan kakak apa terus dipancing-pancing. Udahlah, gak usah kalian ini gak usah ntar kayak seneng gitu, kayak seneng ngelihat inian masalah rumah tangga orang. Ntar mereka yang berasumsi sendiri, terus mereka yang ngegoreng sendiri, mereka yang jawab sendiri, ini pasti begini nih, ini gitu. Apalagi kan kita ini kan maksudnya Tuhan kasih rezeki, dikasih anugerah sebagai, maksudnya kita sebagai public figure gitu, apapun teh disorot gitu, dilihat gitu sama orang. Jadi otomatis ya jadi omongan. Cuma ya di luar itu juga kan kita juga manusia biasa ya. Jadi kalau aku pribadi jujur aku risih gitu, apalagi kalau orang-orang yang udah mengatasnamakan kasihan Lesti. Kumaha cenah kasihan Lesti. Emang kalian tahu yang aku jalanin teh apa? Sebelum kalian mengkasihani Lesti, kasihan dulu lah diri kalian. Aman tidak untuk bulan depan,
aman tidak untuk kehidupanmu berikutnya gitu loh. Gak usah kasihan Lesti. Lesti mah Kalau the real, gua meninggal aja dia ini masih bisa hidup. kalau Berapa dari tahun. kasihan sama Lesti mah, justru cicing, nggak usah banyak komen, cicing aja ya. Sama Tuh, doain dibandingin. kita bahagia, rezeki lancar, Coba melanda. di sini surga. Hah? Gimana liriknya? Kasih resmi di surga. Dikirim Tuhan. Alunan bayu Oh. menyapa lembut gitu dong. Ahai, Wahai gadis sambut, kasih resmi Tuhan maksudnya. kasih resmi Oh kakak lagu baru nyanyi lagu Iya. baru. Alhamdulillah aku mah udah selesai. Terima kasih My Oji. Ya Oji gimana? Ya Allah Oji, itu foto ceweknya ya. It's my word. It's my Terima word. kasih. It's my Ya word. Allah Oji, bucin banget si Oji ini. It's my word. Ji udah transfer belum Ji? Yang kemana Ji? Yang kemana udah ditransfer belum? Yang dagang kan? Dagang apa sih? Ntar. Kadang-kadang ada yang nawarin dagang. Aku jual kak, aku jual ini kak, aku jual ini. Tapi kakak minta didokumentasiin videonya mana. Takutnya nggak beneran. Iya, Oh, takutnya gitu. modus. Oke. Ada orang DM gitu-gitu. Promoin jualannya. Oke, terus next. Dengan 2 anak yang masih kecil, gimana kalian menjaga